Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Bang Is, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co. Jadi antaranya, yang pertama berpelukan, ibu dan anak tewas dalam kebakaran di Kota Karangraya. Kemudian, Polresta tetapkan 3 orang tersangka tawuran antar pelajar. Berita yang ketiga, Satgas Pangan rekomendasikan beli hewan kurban di lapak aman. Selanjutnya, harga ayam potong naik di pasar Bandar Lampung. Dan yang terakhir, Pemprov Lampung awasi ACT Lampung. Oke, ini ada salah satu peristiwa yang terjadi tepatnya tadi malam di Kota Karang. Dan ternyata ada kebakaran dan naasnya ini ada seorang ibu sekaligus anaknya yang menjadi korban. Ya, jadi ini kan jadi perhatian bagi kita semua, tidak hanya di kalangan ibu-ibu, untuk tidak meninggalkan anak ketika berada di dalam rumah. Ini naasnya tadi malam itu karena ibunya ngobrol di luar rumah, anaknya tidur di dalam, ya kan, bapaknya sholat pergi sholat isya di masjid. Nah, terjadilah kebakaran luar biasa karena rumahnya semi permanen, api tidak bisa dikuasai. Rumah ibu tadi, dia ingin menyelamatkan anaknya yang lagi tidur. Ya ternyata api begitu cepat sekali, dia meninggal dalam, anaknya meninggal pun ibunya meninggal dalam berpelukan. Tentu ini berita duka yang sangat menjadi prihatin dan perhatian bagi seluruh warga Bandar Lampung untuk sangat berhati-hati ketika rumah dalam keadaan kosong atau juga rumah yang memang mudah terbakar, itu juga jadi perhatian. Kita bersyukur pemadam kebakaran dengan cepat sigap langsung turun dan memadamkan kebakaran tersebut. Ya, tentunya kita turut berduka cita atas kejadian tersebut. Kita beralih kali ini untuk trending topik dari lampungpost.id, diantaranya kejar target vaksin booster. Kemudian yang kedua, jemaah Lampung dihimbau prioritaskan rukun dan wajib haji. Berita yang ketiga, KB pasca persalinan efektif tekan prevalensi stunting. Selanjutnya, harga pangan hingga BBM naik tajam. Dan yang terakhir, ginting susah payah ke-16 besar Malaysia Master. Nah, ini ada salah satu juga yang tentunya kembali digalakan, vaksin booster. Jadi Lampung Post pada edisi hari Kamis ini yang paling tren, tidak hanya booster, tidak hanya kondisi jemaah haji di Tanah Suci yang dilaporkan oleh reporter kami dari Tanah Suci, tapi yang paling terkini adalah ada lembaga aksi cepat tangkap ACT yang kemarin diputuskan oleh Kementerian Sosial dicabut izinnya. Dan juga setelah itu terungkap dalam jumpa persnya PPATK banyak dari transaksi baik itu keluar maupun itu uang keluar dan uang masuk itu yang mencurigakan. Nah, akhirnya ACT ini dicabut izinnya, dan kebenaran ACT ini juga ada di Bandar Lampung. Dan banyak sekali yang membuat kecurigaan terhadap operasional ACT ini juga, keterkaitan mungkin dalam tanda kutip membantu Al-Qaeda. Kita ketahui Al-Qaeda itu adalah kelompok teroris yang berada di Timur Tengah yang luar biasa, sampai meruntuhkan gedung di New York pada beberapa tahun yang silam. Nah, ACT ini juga beroperasi di Lampung, ya kan? Kita menghimbau masyarakat untuk tidak cepat terpengaruh dengan lembaga-lembaga pengumpulan dana dari masyarakat. Nah, dilalahnya dalam siaran pers kemarin, ya kan, dia membantah, dan kita ketahui banyak dari pengurus-pengurus ACT itu bergaji di atas puluhan juta rupiah.
bahkan ratusan juta, ya kan? Dananya dari mana? Itu tentu dananya dari umat. Kita menghimbau kepada umat, ya kan, kepada Muslim di Indonesia, termasuk di Lampung, salurkanlah infak, zakat dan sedekah itu ke lembaga-lembaga resmi pemerintah. Jangan lembaga-lembaga yang kira-kira akan membawa kemudaratan seperti ACT ini kan sama sekali. Memang dia menyalurkan, tapi kondisinya sendiri pada hari ini kan setelah diinvestigasi luar biasa. Kerugian yang harus ditanggung oleh umat Muslim di Indonesia, termasuk di Lampung. Nah, ACT ini perlu diawasi, terutama di Lampung ini jangan sampai juga merugikan. Tapi kalau ACT secara tingkat nasional sudah dicabut, tentu di Bandar Lampung juga harus menutup diri dan membekukan semua rekeningnya. Pilihlah lembaga resmi menyalurkan infak dan sedekah itu seperti Basnas, LAS yang memang direkomendasi oleh Kementerian Agama gitu. Oke, tentunya kita juga khawatir ya dengan dana-dana tersebut apabila disalahgunakan, dan tentunya juga kita patut untuk menyeleksi di mana tempat kita akan menyalurkan dana kita. Oke, selanjutnya Bang Is, kita akan beralih untuk Radio Sai 100 FM, 5 trending topik diantaranya Tantangan Amanda Rawless bintangi film Ranah 3 Warna, kemudian berkat Stranger Things lagu milik Metallica puncaki tanggal lagu iTunes, berita yang ketiga Thor, Love and Thunder, aksi lawan Gore bersama Mighty Thor. Kemudian Jung Hae In digait bintangi film Veteran 2. Dan yang terakhir, Super Junior rilis rentetan teaser seluruh anggota. Wow, ini adalah salah satu film yang juga sangat diantisipasi karena ini kabarnya akan sangat hype gitu Bang Is. Dan juga diambil dari novel Ranah 3 Warna, berkisah tentang pemuda yang tentunya juga mencari cita-cita dan cintanya. Wah, ini sepertinya dalam sekali inti dari kisahnya ya Bang. Yang jelas cerita dari tanah Minang ini kan banyak sekali ya. Kalau umpama di tahun 1990-an dulu kita ketahui banyak umpama cerita-cerita rakyat Malikundang ya kan. Ada cerita-cerita soal tenggelamnya kapal Pandarwi. Sudah itu ada cerita banyak cerita-cerita yang menginspirasi anak-anak muda untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk menginspirasi anak-anak muda untuk mengejar cita-citanya dan tidak meninggalkan tanah leluhurnya yang ada di Minang. Nah, ini novel ini kan bisa kita menjadikan semacam pelajaran bagi anak-anak muda. Dia mengejar cita-citanya berangkat ke Batavia lah, kalau umpama di era tahun 90-an waktu itu dia pulang ternyata ada calon istrinya ya kan, gadis berdarah Minang juga, tapi dia sudah kenal dengan dunia luar, dia tidak lagi. Nah, tentu ini juga novel-novel seperti ini juga bisa membawa bagaimana perilaku kehidupan anak-anak muda untuk tidak meninggalkan tanah leluhurnya. Walaupun dia berangkat, walaupun dia pergi keluar tanah Minang, dia pulangnya akan cinta lagi ke tanah Minang. Ini juga membawa bagaimana Sumatera Barat menjadi pundi-pundi kumpulan-kumpulan orang-orang yang memang menginspirasi. Apakah itu dalam bentuk novel, apakah itu dalam bentuk roman, ya kan, apakah dalam bentuk puisi dan lain-lain gitu. Iya, wah tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk ditonton oleh anak muda tentunya, supaya kita juga bisa kembali produktif untuk meraih cita-cita kita. Terima kasih Bang Is. Cita dan cinta. Cita dan cinta. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di Lampung Post Group. Anda bisa untuk update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpost.id dan dengarkan selalu Radio Sai 100 FM serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiana Octavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.